Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, kembali dikumpulkan dalam majlis maulid, majlis ilmu. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab Risalah Adab Sulukil Murid karya Al-Imam Qutbid Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau berkata, wa'lam anna sam'a wal basara babani maftuhani ilal qalbi. Ketahuilah bahwa as-sam'a pendengaran, wal basar dan penglihatan, dua ini adalah ibarat babani maftuhani, dua pintu yang terbuka yang bersambung ke hati. Jadi pendengaran dan penglihatan itu ibarat pintu-pintu yang kalau diteruskan nyambungnya ke hatinya manusia. Yasiru ilaihi kullu ma yadkhulu minhuma. Setiap perkara yang masuk melalui pintu itu akan sampai kepada hati. Jadi kita punya mata, kita punya telinga, ini kata para ulama adalah pintu-pintu yang terbuka. Apapun yang masuk melalui pintu akan sampai ke hati kita. Artinya apapun yang kita pandang, apapun yang kita dengar, itu semuanya nyampe ke hati. Apa yang nyampe? Ya apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, itu akan nyampe ke hati kita. Kalau positif ya positif, kalau negatif ya negatif. Kalau bagus ya bagus, kalau jelek ya jelek, nyampainya ke hati. Wa kam min syai'in yasma'uhu al-insan aw yarahu mimma la yanbaghi yasilu minhu atharun ilal qalbi. Berapa banyak hal-hal yang didengar oleh manusia atau dia pandang, dia lihat, padahal itu perkara-perkara yang tidak seharusnya kita dengar. Perkara-perkara yang tidak seharusnya kita dengar, perkara yang tidak seharusnya kita lihat, kita pandang. Tapi kita dengar, kita pandang, tetap didelok, tetap dirungokno. Yasilu minhu atharun ilal qalbi. Maka karena dia tetap mendengar, tetap melihat, maka meninggalkan bekas di dalam hatinya. Kalau sudah meninggalkan bekas dalam hati, pendengaran tadi itu, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, ta'suru izalatuhu anhu, kabeh dihilangi soro. Mau dihilangi mau dihilangkan dari hati sulit, tidak gampang. Kesalahannya dari mana? Ya tadi itu, tidak pilih-pilih. Mau mendengar apa tidak dipilih, mau melihat apa tidak difilter, tidak disaring. Akhirnya masuk ke hati, lewis masuk membekas. Kalau sudah membekas mau dihilangkan sulit. Kok bisa seperti itu? Fa innal qalba sari'ut ta'athur bikulli ma yaridu alaih. Karena hati manusia ini kalau kemasukan sesuatu itu cepat terpengaruh. Hati kita ini, hati manusia ini, kalau kemasukan sesuatu langsung terpengaruh, langsung ono bekasi, langsung efek, langsung ada reaksinya begitu. Jadi
asal-asalan ngrungokno, asal-asalan melihat, memandang, akhirnya hati yang rusak. Kalau hati sudah berubah, sulit mau diperbaiki, sulit mau dikembalikan seperti semula, sulit. Wa idza ta'azzara bi syai'in, kalau sudah hati itu terpengaruh dengan sesuatu, utamanya sing elek-elek, karena mendengar yang jelek, karena melihat yang jelek, hatinya berubah, terpengaruh. Ya suruh mahwuhu anhu, maka sulit menghapus bekas-bekas di hati tadi itu. Soro, ya tidak mudah, pengobatannya lama. Yang didengar adalah sesuatu atau perkara-perkara yang membangkitkan syahwat. Dirungokno ambek telinganya, sama telinganya dia dirungokno. Suara-suara yang membangkitkan syahwatnya dia. Yang dilihat adalah sesuatu yang membangkitkan syahwatnya dia. Akhirnya hati yang asalnya bersih berubah menjadi hati yang seneng ambek sing syahwat-syahwat. Apapun itu dia akhirnya tertarik. Kenapa? Karena hatinya sudah berubah. Yang didengar suaranya perempuan, yang dilihat perempuan yang ada di HP misalnya. Hati berubah karena ada sesuatu yang masuk dari dua pintu ini, pintu mata dan pintu telinga, nyampe ke hati. Hatinya akhirnya terpengaruh, jadi hati yang jelek. Kalau sudah terpengaruh, sulit mau dibersihkan. Di rumah jadi orang yang gampang syahwat. Di luar ya syahwat melihat perempuan. Perempuannya muda syahwat, perempuannya tua syahwat. Kenapa? Karena hati sudah rusak. Nah, ini kalau mau mengobati hati yang sudah berubah ini tidak gampang. Jadi caranya harus dijaga mulai di depan pintunya. Kalau sudah masuk sulit nanti prosesnya, untuk pembersihannya itu sulit. Jadi sebelum perkara-perkara itu masuk kita cegah, jangan dilihat, jangan didengar, begitu. Biar hati tidak semakin rusak. Falyakunil harisan ala hifdzi sam'ihi wa basarihi. Maka hendaknya orang yang berharap ridha Allah, dia harus punya keinginan kuat untuk menjaga pendengaran dan menjaga pandangannya dia. Mujtahidan fi kaffi jami'i jawarihi anil azami wal fudul. Dia harus punya semangat besar, bersungguh-sungguh di dalam menjaga seluruh anggota badannya supaya tidak melakukan dosa-dosa dan perkara-perkara yang tidak mendatangkan. Kita harus menjadi penjaga supaya anggota badan ini tidak melakukan dosa atau melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, yang tidak mendatangkan pahala. Karena itu berhati-hati dari menyaksikan dunia ini dan keindahan-keindahan dunia dengan pandangan istihsan. Istihsan itu menganggap dunia ini baik, nilai, bagus. Fa inna zahiraha fitnah, karena zahirnya dunia ini adalah fitnah bagi kita. Wa batinaha ibrah, tapi kalau batinnya daripada dunia, hakikatnya dunia ini adalah sesuatu yang bisa kita ambil pelajaran. Sedangkan mata manusia ini hanya memandang kepada zahirnya dunia, ketoke api, ketoke ini, ketoke itu. Akhirnya dia merasa dunia itu bagus, dunia itu patut dicari, dunia itu nomor satu, begitu. Kenapa? Kebanyakan manusia melihat kepada zahirnya dunia. Adapun hati itu menyaksikan kepada hakikat dunia,
sehingga dia mendapatkan pelajaran-pelajaran daripada pandangan tersebut. Berapa banyak kata beliau orang ketika dia itu memandang dunia ini dengan pandangan menilai baik dunia, ya, pandangan-pandangan yang zahir. Akhirnya pandangan ini merasuk ke dalam hatinya sehingga hati terkena penyakit cinta dunia. Kalau sudah hatinya terkena penyakit cinta dunia, maka anggota tubuhnya akan digerakkan untuk mengumpulkan dunia. Yang mana dia sudah menganggap dunia ini adalah baik, dunia ini pantas dicari, pantas dikumpulkan, dunia ini tujuan hidup dan lain-lain. Hatinya sudah rusak, maka usahanya siang, pagi, siang, sore, malam, semuanya usahanya untuk mengumpulkan dunia, untuk memakmurkan urusan dunia. Dari mana ini asal muasalnya? Dari pandangan. Ya, dari pandangan. Fayambaghi laka ayyuhal murid, maka yang sudah seharusnya bagimu, wahai orang-orang yang mencari keridhaan Allah, anta ghudda basarak an jami'il kainat, hendaknya kamu memejamkan mata dari apa yang ada ini. Loh ya apa nabrak akhirnya? Merem tok, nyetir nabrak, sepeda motor mlebu kali misalnya. Artinya bukan merem. Ya. Boleh melihat, tapi melihatnya itu dengan tujuan iktibar. Mengambil ibroh pelajaran-pelajaran. Untuk merem tok ini ya, bukan. Tetap ya melek, nek turu ya merem begitu ya. Tapi ketika memandang dunia ini, pandanglah dengan pandangan mengambil pelajaran. Apa maknanya memandang dengan mengambil pelajaran ini? Maknanya ketika kita melihat dunia, kita harus ingat bahwa dunia ini akan sirna. Ya, akan musnah, akan hilang. Delok omah misalnya ya, wapi ini. Ingat, iki maring ini sirna, ini habis. Entar lagi tidak ada ceritanya rumah ini. Begitu. Itu namanya memandang dengan pandangan ibroh, mengambil pelajaran. Ya, wapi ya apa carane ya? Berarti aku harus luwe akeh kerjaane ya iso. Bukan itu. Ya. Buktinya ya kerajaan-kerajaan raja-raja terdahulu ya ndak ono. Ya luwe gedhe teko omahe wong saiki. Mana semua kerajaan tidak ada. Melihat dunia dengan kita ingat bahwa ini akan sirna, ini akan hilang ya dengan berjalannya waktu. Delok motor misalnya ya, apik motor. Apik ya. Aslinya adem model misalnya ya. Perjalanan kayak iki turu tok di jero misalnya. Nah, itu memandang hal-hal seperti ini, ingat ini sebentar lagi sirna. Ini sebentar lagi akan hilang gitu. Ya, dan seterusnya. Wa anna qad kanat min qablu ma'dumah. Sebelumnya benda-benda ini tidak ada. Tapi diagerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari ngono ya hilang maneh gitu. Ada waktunya. Dunia ini ada waktu, wujudnya kapan, hilangnya kapan itu sudah ada. Tidak mungkin ada terus, itu tidak mungkin. Wa annahu kam nadhara ilai ahadun minal adamiyyin fadhahaba wa baqiyat hiya. Berapa banyak manusia yang memandang kepada dunia kemudian dia berangan-angan memiliki hal-hal tersebut. Ya. Ternyata wong sing berangan-angan itu wis mati. Dunia yang dia inginkan masih ada. Ya. Oh, delok omah iki yo, saksekno yo. Ini dijual rumah ini misalnya sekian, maring ini tak tuku. Ya. Berusaha untuk mendapatkan. Ndak rone.
Dunia yang dia kejar masih ada, orangnya harus mati di mi'ad. Mati dalam keadaan mengejar dunia, ngumpul-ngumpul lo dunia, lali akhiratnya. Berapa banyak orang yang seperti itu ya? Nabung, turun keturutan mati sih. Aku kabeh ngelamar anaknya bupati misalnya. Disyarati mahari sekian M misalnya. Kerja. Wis ndak sampai ndak salat, sampai ndak Jumatan ya misalnya. Nabung. Duwe wis ngumpul ya, mau minta putrinya pejabat tak tahu mati sih. Dunia yang dia kejar masih ada, orangnya sing ngejar-ngejar mati duluan ternyata. Wa kam tawaratha khalafun an salafin. Dunia ini hanya berganti kepemilikan, pindah-pindah. Ya, toko mbae, ya, sawah, kemudian rumah besar, untuk halamannya besar. Mari ngono mbae mati, diwarisi oleh putranya. Wah, putranya merasa apa? Sugih, sawah akeh, rumahnya besar, punya kebun. Ndak rone, ya mati bisa diwarisi anaknya. Ya ngono itu dunia itu seperti itu. Dari orang ini diwarisi anaknya, anaknya meninggal diwarisi anaknya lagi, seperti itu dunia itu. Wa idza nazarta ila al-mawjudat fanzur ilaiha nazar al-mustadil biha ala kamali qudrati mujidiha wa bariyah subhanahu. Kalau melihat isi dunia ini, pandanglah dengan pandangan yang mengarahkan kita bahwa menunjukkan bagaimana kesempurnaan kekuasaan atau kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Delok bangunan gede, iki sing bangun menungso, kok iso uteke menungso bangun kayak gini. Tidak mungkin bisa membuat ciptaan seperti ini, ya, kecuali otaknya yang buat adalah Allah. Atau melihat dunia yang lainnya misalnya, gunung-gunung dan lain-lain, lautan yang tidak ada akhirnya, ya, tidak ada batasnya. Pandanglah dengan pandangan yang mengingatkan kita tentang kesempurnaan penciptanya begitu. Langit, delok langit, kok ndak ono tiange sama sekali misalnya, subhanallah, kok iso ngadeg ya? Siapa yang nahan langit ini tidak jatuh ke bawah? Subhanallah, begitu. Ini namanya memandang yang ada di sekitar kita, tapi dengan pandangan yang memberikan pelajaran-pelajaran kepada kita. Memberikan pelajaran kepada kita. Itu maksud daripada menjaga pandangan dan menjaga pendengaran. Fa inna jami'al mawjudat, karena sesungguhnya semua yang ada ini, baik makhluk hidup atau benda mati, semuanya itu sebenarnya bersuara, cuman kita saja yang tidak dengar. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang disinari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka itu memandang dengan pandangan hati yang terang, mereka itu dapat mendengarkan. Makhluk hidup, benda mati, semuanya ini bersuara sebenarnya. Apa yang diucapkan oleh mereka? Yaitu la ilaha illallah al-azizul hakim. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah al-azizul, yang maha agung dan maha bijaksana. Kabeh sing sampeyan lungguh saiki ini semuanya berzikir kepada Allah, tapi kita karena banyak maksiatnya, ya, bukan orang-orang pilihan, bukan orang-orang yang dekat kepada Allah, ya tidak dengar perkara-perkara seperti itu. Kalau mereka para wali, orang-orang soleh, para ulama, mereka itu mendengarkan, mendengarkan semua benda mati, ya, kabeh wis, hewan-hewan dan lain-lain semuanya, tanaman, itu semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, dalam Al-Quran, tapi kalian tidak mengetahui tasbihnya mereka. Hanya orang-orang tertentu saja yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mendengar, ya, tasbih atau zikir daripada apa yang ada di sekitar kita semuanya ini.
Nah, kita tutup dengan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan wala tamuddanna 'ainaika, dan jangan kamu arahkan pandanganmu wahai Muhammad, jangan kamu memandang ila ma matta'na bihi, terhadap apa yang kami berikan, azwajan, kepada sekelompok orang, minhum, daripada orang-orang kafir tentunya, ya, zahratal hayatid dunya, daripada kembang-kembangnya dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia. Ini tidak usah dipandang, ojo didelok wahai Muhammad, ya, daripada hal-hal yang enak-enak yang diterima sama orang-orang kafir. Dan itu semuanya pemberian Allah. Kenapa Allah memberikan kenikmatan dunia kepada orang-orang yang bukan Islam? Linaftinahum fi, supaya Allah memberikan fitnah, memberikan cobaan, musibah kepada orang kafir. Linaftinahum fi, ya, ditambahi nikmat tambah kafir. Ini adalah fitnah. Wa rizqu rabbika, dan rizki Tuhanmu wahai Muhammad, yaitu al-jannah, surga, khairun, lebih baik daripada dunia seisinya ini, wa abqa, dan lebih kekal. Dunia ini mari ini buyar mari. Tapi kalau surga tidak ada akhirnya. Karena itu Allah memerintahkan Nabi Muhammad supaya tidak memandang kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang-orang kafir. Dikai bojo sing ayu, dikai anak-anak sing ganteng, yang sukses-sukses, duwe titel semuanya, kerja luar biasa, duwe pabrik pitu dan lain-lain. Rumahnya luar biasa, kendaraannya. Tidak usah lihat itu. Ya, itu semuanya adalah fitnah, musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dikai nikmat tambah kafir mereka itu. Tidak usah itu. Ingat bahwa jannah, surga Allah disiapkan bagi orang-orang yang beriman, dan itu adalah lebih baik daripada dunia seisinya dan lebih kekal. Pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan tamu. Dan kita tahu ya, Nabi itu di rumahnya tidak ada apa-apa. Sampai kayak nyugui tamu tidak ada. Kehidupannya Rasulullah seperti itu. Maka beliau berkata kepada satu sahabat, kamu pergi kepada seorang Yahudi, ada orang Yahudi. Ya. Kemudian kalau sudah ketemu sama dia, ucapkan bahwa Rasulullah, maksudnya beliau Muhammad, ngomong, ya, dia butuh tepung dan lain-lain, ya. Ya, yang dibutuhkan di dapur maksudnya. Butuh ini, butuh itu, tapi tidak bisa bayar sekarang. Bayarnya nanti berapa minggu atau bulan depan begitu. Ya. Maka sahabat ini berangkat menemui seorang Yahudi yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengucapkan sesuai apa yang dipesankan sama Rasulullah. Ngomong, wahai Yahudi, ya, tadi Muhammad ngomong begini. Saya disuruh minta barang-barang ini, bayarnya nanti, ya, berapa minggu lagi atau bulan berikutnya. Apa jawabannya orang Yahudi ini? Wallahi la abi'uh wala aslafahu illa birahnin. Oh, tidak bisa katanya. Muhammad mau utang sama saya, tidak bisa. Enak dia kalau mau ngasih barang jaminan, saya mau ngutangi. Kalau enggak, pulang ente. Enggak mau. Maka sahabat ini pulang kepada Rasulullah SAW dengan tangan kosong. Padahal Nabi ini posisi sedang menerima
menerima tamu. Diceritai sama sahabat, ya Rasulullah, katanya dia begini. Maka Nabi SAW ngomong sama sahabat ini, demi Allah katanya Nabi, kalau dia ngutangi saya saat ini, saya tidak mungkin tidak bayar, katanya Nabi. Karena saya ini amin. Saya ini amin. Mulai cilik Nabi itu dikenal orang yang amanat, orang yang dapat dipercaya. Tidak pernah ngomong sesuatu kemudian luput, itu tidak pernah. Kadang-kadang Nabi janjian sama seseorang ketemu di mana jam berapa, orangnya sing lali, Nabi tetap nunggu di situ sampai 3 hari. Lah itu masih diomongi seperti itu sama orang Yahudi. Ya, saya ini dikenal orang yang jujur, yang amanat, yang tidak pernah luput. Semuanya tahu, baik penduduk bumi maupun penduduk malaikat terus. Ya, tapi ya mau bagaimana lagi? Dia minta apa? Barang jaminan, takut saya tidak bayar. Ya sudah, ini ada peralatan perang. Peralatan perang itu kan berharga ya. Inti bawa, kasihkan kepada orang Yahudi itu. Kasihkan kepada dia sebagai jaminan. Maka pergilah orang ini, sahabat ini, untuk mengambil tepung dan lain-lain. Dibawa kepada Rasulullah, jaminannya sudah dikasihkan kepada orang Yahudi itu. Apakah tepung dan lain-lain ini untuk Rasulullah? Tidak, buat tamu, untuk menjamu tamu. Setelah itu dapat berapa waktu Rasulullah meninggal, dan utang itu belum terbayar. Jadi alat perangnya Nabi itu masih dipegang oleh orang Yahudi sebagai barang jaminan. Rasulullahnya wafat, ya, sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika terjadi ini utang piutang ini, turunlah ayat wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi ila akhir. Ayat yang kita baca tadi itu memerintahkan Nabi Muhammad untuk tidak mengarahkan pandangan kepada apa yang diberikan Allah kepada orang-orang kafir. Tidak usah noleh sama itu. Ente punya surga. Walaupun ente sulit kehidupan sekarang, ente sahabat-sahabat umat Islam ini sulit, tenang, ini sebentar dok. Nanti di surga ente mendapatkan kenikmatan. Ya. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah, pendengaran kita dijaga oleh Allah, penglihatan kita dijaga oleh Allah, tidak mendengar, memandang kecuali yang baik-baik, sehingga hati kita menjadi hati yang baik, tidak keluar daripada hati ini kecuali yang baik, ya, anggota badan melakukan yang baik-baik. Mudah-mudahan bisa mendapatkan barokah daripada Al-Qur'an, mendapatkan barokah daripada kisah-kisah Nabi Muhammad SAW, mendapatkan barokah daripada kalam-kalam para ulama. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.